Selamat datang di kuliah online pertama kita tentang struktur jembatan. Di pertemuan pertama ini akan kita bahas secara keseluruhan dulu, secara umum, apa itu jembatan, fungsi jembatan, jenis-jenis jembatan, kemudian bagian-bagian struktur dari jembatan. Nah, penting agar nanti ke depannya kosakata kita bisa sama. Apa itu misalkan yang disebut dengan abutment, apa itu pier, pierhead, dan sebagainya. Oke, ikuti terus kuliah online pertama kita berikut ini. Oke, baik. Mari kita awali dengan pengenalan struktur jembatan. Apa itu jembatan? Jadi jembatan secara umum itu adalah sebuah konstruksi yang berfungsi untuk menyambungkan dua bagian jalan yang terputus. Nah, memang saya terangkan kembali, di mata kuliah ini kita lebih fokus pada jembatan yang penghubung jalan, gitu ya. Kita tidak membahas tentang jembatan untuk menghubungkan pipa, untuk menghubungkan air dan sebagainya. Tidak. Tapi di sini fokus pada jembatan penghubung jalan. Nah, kenapa harus dihubungkan? Karena bisa jadi jalan tersebut terputus oleh bisa lembah yang dalam atau jurang, bisa juga dengan sungai atau danau, atau terputus oleh lalu lintas jalan raya maupun kereta api. Seperti kalau kita rasakan ada yang namanya flyover di atas jalan rel, ataupun juga yang ada flyover juga atau underpass yang melintasi sebuah simpang gitu ya. Jadi ternyata pemutus jalan itu tidak harus berupa kondisi alam, tidak harus berupa lembah atau sungai. Bahkan jalan lalu lintas biasa pun itu bisa jadi pemutus sebuah jalan. Mungkin kalau di Jogja contohnya nanti ketika kita lihat proyek jalan tol Jogja ya. Nah, ini ide primitifnya tentang jembatan. Yang penting menghubungkan antara sebuah jalan ke jalan yang lain untuk melewati sebuah rintangan. Kalau di sini diilustrasikan bahkan pohon ditumbangkan sekalipun jadilah sebuah jembatan. Ini juga begitu, walaupun di sini alurnya kecil, tapi dia dibutuhkan untuk menghubungkan antara jalan yang sini dan jalan ini. Itulah filosofinya tentang jembatan. Nah, itu tadi pengertian tentang jembatan. Jadi ternyata jembatan itu menghubungkan dua buah jalan yang terputus bukan hanya karena sungai ataupun jurang, tapi bisa juga terputus karena jalan raya ataupun karena jalan kereta api. Jadi maksud saya apa? Jadi jangan sampai kalian berpikiran jembatan itu harus yang menghubungkan di antara dua buah jurang, harus sungai gitu. Tidak seperti itu. Kita lihat flyover yang ada di Jogja ya, di Jombor itu masuk kategori jembatan sebetulnya. Flyover, kemudian underpass di Jogja juga. Nah, itu juga sebetulnya struktur jembatan. Jadi yang dilintasi bukanlah sungai, bukanlah jurang, tapi justru yang dilintasi adalah jalan itu sendiri. Nah, fungsi jembatan ini dia. Sebelumnya jembatan itu fungsinya ada jembatan untuk jalan raya, ada untuk jembatan kereta api, dan ada jembatan untuk pejalan kaki. Jadi memang sebetulnya secara fungsi sih dia bisa dilalui oleh kendaraan, bisa dilalui oleh kereta api, atau bisa dilalui oleh pejalan kaki. Tapi ingat, dalam kuliah jembatan kita yang kita fokus pada jembatan jalan raya. Seperti ini salah satu contoh jembatan rangka untuk jalan raya. Kemudian, nah ini hanya ada di Indonesia ya. Jembatan ini sebenarnya aktif untuk kereta api, gitu. Jelas ini ada relnya, ada rel penguatnya juga. Tapi ini ceritanya saya baca di koran, oleh warga sekitar ini ditutupi dengan bilah-bilah bambu. Gunanya apa? Untuk sekaligus dijadikan penyeberangan orang. Jadi buat motor lewat atau orang jalan lewat gitu. Kreatif sih, hanya di Indonesia ini. Nah, untuk jembatan pejalan kaki ini. Nah, ini dia yang paling terkenal sekarang, jembatan JPO di Jakarta. Jadi mungkin fungsinya sekarang jembatan tambah yang keempat, yaitu untuk bersuah foto gitu ya. Oke, next. Setelah kita tahu fungsi jembatan, sekarang bagaimana dengan jenis-jenis jembatan? Pertama, berdasarkan lokasinya. Jadi lokasi di mana jembatan ini, bukan lokasi,
lokasi bukan alamat ya, tapi posisinya di bentang alam gitu. Pertama, jembatan yang dibangun untuk melintasi sungai ataupun danau, kemudian jembatan di atas sebuah jurang atau lembah, kemudian jembatan di atas lalu lintas yang ada, bisa flyover, bisa underpass. Jadi underpass itu sebetulnya juga struktur jembatan sebetulnya. Jadi walaupun digali ke bawah, tapi kan penutupnya juga dibikin struktur jembatan penutup. Lalu jembatan di atas saluran irigasi dan jembatan yang berada di area dermaga. Jadi jembatan itu menghubungkan antara dermaga naik ke kapal dan sebagainya. Seperti itu. Sedangkan berdasarkan struktur, jenis jembatan itu bisa jadi satu jembatan plat atau slab bridge, jembatan plat berongga. Nah ini nanti kan saya tunjukkan contohnya. Ternyata ada jembatan yang tidak ada baloknya sama sekali. Dia cuma langsung dibikin dari sebuah plat masif, tebelnya paling 30-50 cm ya, mungkin 30 cm tebelnya. Tapi yang menarik ada yang bentuknya plat masif bener-bener padat, ada juga yang plat sengaja dikasih rongga, sengaja dibolongin. Ada jembatan rangka ini adalah berbentuk biasa dari struktur baja yang dibuat rangka jembatan, jembatan pelengkung, kemudian jembatan gantung atau suspension bridge, jembatan kabel atau kabel stay bridge. Ini adalah jenis-jenis jembatan menurut strukturnya. Yuk kita lihat contohnya. Oh terakhir saya lupa, jembatan cantilever. Nah ini contoh sederhana dari sebuah jembatan plat. Jadi kalau dilihat ini sungguh bukan sebuah balok. Ini kalau nanti dilihat di peramelintangnya ini masif. Jadi selebar jembatan dia bentuknya kotak seperti itu. Ini tebalnya cuma 30-50 cm. Jadi plat ada ya, plat tebalnya 30 cm ya. Ada. Jadi kalau selama ini kita tahunya di struktur gedung itu cuma 12-15 cm, jembatan 20 cm, 25 cm itu biasa. Jadi kalau contoh di sini 30 cm. Tampak melintangnya seperti ini. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi kelihatan betul ini terlihat platnya kan masif ya dari ujung ke ujung seperti ini. Tidak ada baloknya sama sekali. Kalau ada balok kan biasanya ada jendulan-jendulan balok. Ini kan nggak ada. Kemudian ini contoh jembatan plat berongga. Bedanya di sini kan ada garis putus-putus ini, itu menandakan adanya rongga-rongga yang tidak tampak dari samping, tapi ada di dalam. Contohnya seperti ini. Ini sama, tebelnya ya 30 cm sampai 50 cm tebel platnya. Bedanya dia diberi rongga-rongga seperti ini, kosong-kosong gitu. Nah, kenapa kok diberi rongga? Tidak bukan adalah untuk mengurangi berat sendiri dari jembatan. Sehingga dengan tebal platnya sama-sama 30 cm, cuman dia ditambahi lubang-lubang seperti ini, harapannya jadi lebih ringan, sehingga kapasitas dia untuk bentangnya jadi tambah panjang. Kenapa? Berat matinya sendiri kan berkurang gitu. Jadi kalau masih bisa diusahakan dengan plat, dikasih lubang-lubang, tidak perlu menggunakan balok, maka dipakailah struktur jembatan plat berrongga atau berlubang. Ini dipakai di proyek underpass Kentungan loh sebetulnya. Cuma beda. Kalau ini kan di gambar ini plat berongga biasa. Yang ada di struktur underpass Kentungan itu plat berongga dengan sistem pre-stressing. Jadi dia sudah berongga, masih dikasih tendon prategang. Itu. Selanjutnya jembatan rangka seperti ini. Ini jembatan rangka. Jembatan rangka itu terdiri dari ini rangka utamanya ya. Ini rangka utamanya. Terus ada gelagar melintangnya sebagai tumpuan utama untuk rantai kendaraan. Terus ada gelagar memanjangnya ini sebagai pengaku dari gelagar melintang. Terus dikasih plat bondek ini steel deck gelombang, dikasih plat beton, kemudian dikasih trotoar dan ada railingnya gitu. Nah yang atas ini apa? Ini disebut dengan batang ikat angin. Jadi memang digunakan untuk memperkaku rangka ini agar dia lebih kaku kena beban alah lateral atau angin seperti itu. Kemudian di sini ada ini disebut dengan lateral stopper bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa ya?
ini penahan melintang. Jadi memang fungsinya itu untuk menahan agar si jembatan ini kalau terkena gaya gempa ke arah kiri kanan, dia tidak lepas dari abutmennya gitu. Jadi itu disebut lateral stopper gitu ya. Apalagi ya untuk jembatan rangka saya rasa sudah cukup. Lanjut, nah ini contohnya jembatan pelengkung. Ini ada di kota Jogja, bukan di kota, di daerah Jogja. Ini disebut dengan jembatan Sarjito 2 gitu. Saking panjangnya sampai di fotonya dengan menggunakan panoramik seperti ini ya. Ini panjang sekali. Jadi struktur utamanya adalah beton bertulang gitu ya, tapi dibikin bentuk pelengkung sehingga mendapatkan bentang yang lebih panjang. Kemudian ini adalah jembatan gantung. Ini jembatan gantung itu khasnya ada tali, dua buah tali yang jadikan penggantung dari struktur jembatannya. Kemudian ini jembatan kabel stay gitu. Nah, apa bedanya jembatan kabel dengan jembatan gantung? Ini penting sekali untuk kalian pahami. Apa sih bedanya jembatan kabel stay dan jembatan suspension bridge? Bedanya pertama, kalian lihat dulu dari sistem pilonnya ini. Ini pilon itu apa? Pilon itu adalah tiang utama penyangga jembatan. Kalau dilihat pilonnya di jembatan gantung dengan pilon di jembatan kabel stay itu berbeda pada sistem sambungan dengan main kabelnya. Main kabel itu bahasa Indonesia apa ya? Kabel utamanya. Kalau dilihat di sini, kabel utama itu tidak terhubung di satu titik. Kan di atas turun seperti ini ya. Jadi semua kabelnya itu langsung terhubung ke sebuah pilon. Nah, sedangkan pada jembatan suspensi itu yang terhubung ke pilon cuma satu kabel ini aja, kabel penggantung utama ini aja. Jadi tidak langsung setiap penggantung itu terhubung ke pilon, enggak. Kalau di sini kabel stay, semua kabel penggantung langsung ditarik ke pilon gitu. Itu perbedaan sistem pilonnya. Jadi kok ini semua kabel penggantung langsung ditarik ke pilon, akibatnya di pilon ini kabelnya tidak mungkin pada satu titik ya, pasti banyak titik tumpuannya. Sedangkan pada kabel suspensi ini, seluruh kabel penggantung itu tidak langsung ke pilon, tapi gantung di sebuah kabel utama ini, sehingga yang masuk ke pilon cuma ada satu buah kabel saja. Ini dan ini. Itulah perbedaan sistem pilonnya. Jadi kalau ini dia menahan banyak sekali kabel yang menggantung, sedangkan kalau ini hanya satu kabel utama yang ditahan oleh pilon. Lalu yang kedua, sistem perkabelannya. Bedanya tadi adalah kalau pada kabel stay itu kabel penggantungnya itu langsung menuju ke pilon. Jadi langsung ditarik ke pilon. Sedangkan pada suspension bridge itu kabel penggantungnya nggak langsung ke pilon tapi nyantol di masing-masing main cable ini atau kabel penggantung. Suspensionnya lah, kabel suspensionnya ini gitu. Itu beda sistem kabelnya, yang satu langsung ke pilon, satu lagi tidak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan berpengaruh ke sistem penahan lalu lintas kendaraannya. Kalau kalian lihat, kenapa kok ini berani tipis seperti ini? Jadi cuma plat lantai kendaraan biasa, sedangkan pada suspension bridge itu kan sistem penahan kendaraannya itu dia menggunakan struktur rangka. Jadi rangka yang digantung ke kabel suspensi gitu. Itu kenapa? Karena kabel ini sama sekali tidak punya kekakuan. Jadi kabel ini kan benar-benar fleksibel, kabel suspensi ini. Beda dengan ini, kalau kabel stay ini, karena dia langsung ditarik ke pilon, otomatis ini kaku sekali, gitu ya. Sehingga tidak diperlukan struktur yang tebal atau struktur rangka pada lantai kendaraannya, cukup struktur plat saja. Nah, kalau pada suspension bridge karena ini fleksibel sekali, maka harus dibuat struktur yang lebih kaku untuk dilewati oleh kendaraan. Jadi perbedaan tiga itu, pertama di sistem pilonnya beda,
Yang ini satu titik tertumpu, yang ini banyak titik tumpuannya. Kedua, sistem kabelnya beda. Yang ini kabelnya nyantol ke kabel suspension, yang ini kayaknya kabelnya langsung ke pilon. Nah, yang ketiga, sistem penopang kendaraan. Kalau yang ini harus menggunakan struktur rangka yang kaku, sedangkan ini tidak perlu menggunakan struktur rangka, cukup struktur plat lantai beton biasa. Itu perbedaan jembatan kabel dan jembatan gantung. Jadi jangan lagi sampai salah menyebut ya, ini dibilang jembatan gantung atau jembatan suspension, bukan. Ini jembatan kabel stay, ini suspension bridge, seperti itu. Sudah tahu bagaimana cara membedakan antara jembatan kabel stay dan jembatan gantung. Ya, itu paling penting, jangan sampai nanti kalian bingung cara membedakannya. Ingat perbedaannya ada pada struktur pilonnya, struktur kabel penggantungnya, dan juga pada struktur penopang lalu lintas kendaraan, seperti itu.